Malu dan keutamaannya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Wa fi riwayatin Muslim, al-haya'u khairun kulluh. Atau qala al-haya'u kulluhu khair. Dari Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah bersabda, malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat Muslim disebutkan rasa malu itu baik semuanya. Atau beliau berkata, rasa malu itu semuanya baik. Muttafaqun alaih. An-Nawawi berkata, para ulama berkata hakikat malu adalah sifat yang mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah terjadinya pengurangan terhadap hak orang lain. Diriwayatkan kepada kami dari Abul Qasim Al-Junaid, ia berkata, malu adalah melihat nikmat dan melihat kekurangan yang di antara keduanya terlahir rasa malu. Ia berkata, dinyatakan bahwa malu itu semuanya baik, yakni bahwa malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Ini tidak bisa diberlakukan secara umum, karena terkadang ada orang yang merasa malu dalam menghadapi orang yang melakukan kemungkaran dan menghubungkan dengan meninggalkan sebahagian hak. Jawabnya, bahwa yang dimaksud dengan malu dalam hadis-hadis tersebut adalah malu yang syar'i, dan malu yang terlahir karena meninggalkan hak bukan malu yang syar'i, tapi merupakan kelemahan dan menganggap perkaranya tidak penting. Hal ini disebut malu karena menyamai malu yang syar'i, yaitu sifat yang mendorong untuk meninggalkan keburukan. Ibnu Hajar berkata, boleh jadi yang diisyaratkan adalah orang yang wataknya pemalu. Sifat seperti inilah yang baik, di samping kebaikan yang akan diterima dari rasa malu itu, atau karena menjadi penyebab datangnya kebaikan. Sehingga dari rasa malu itulah akan datang kebaikan. Ini berarti bahwa rasa malu itu sebagai unsur dan penyebab. Malu terbagi menjadi dua macam. Pertama, malunya seorang hamba kepada Allah ketika hendak melakukan suatu keburukan yang terdetik di dalam jiwanya. Kedua, malu terhadap sesama makhluk ketika melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai. Karena kedua rasa malu ini sama-sama terpuji, hanya saja yang pertama hukumnya wajib, sedangkan yang kedua adalah utama. Jadi, malu ketika menghindari sesuatu yang terlarang adalah wajib, dan malu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak disukai manusia adalah utama. Hendaknya seorang muslim memiliki keutamaan, karena itu agama adalah agama seluruhnya. Dan itulah percikan keimanan bahwa termasuk dalam etika Islam, bahwa setiap agama memiliki etika, dan etika Islam adalah malu. Sifat ini merupakan kunci pembuka segala kebaikan. Dengan kekuatannya akan datang banyak kebaikan, sehingga perbuatan buruk menjadi lemah. Yang dengan kelemahannya maka akan berlipatlah kebaikan, dan terhindarlah berbagai keburukan. Karena malu merupakan pembatas antara orang-orang dengan hal-hal yang dilarang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan hartanya adalah kelembutan. Ia juga berkata, aku mendengar seorang badui menyandungkan, sungguh tidak ada kebaikan dalam hidup dan tidak pula di dunia jika malu telah sirna. Seseorang akan senantiasa hidup dengan kebaikan selama ada malu, karena dahan pohon akan tetap ada selama kulitnya utuh. Seorang muslim hendaknya merasa malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Oleh karena itu hendaknya ia tidak menggunakan nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk kemaksiatan.
Hendaknya Allah tidak mendapatinya dalam sesuatu yang dilarangnya, tapi hendaknya Allah senantiasa mendapatinya dalam perkara yang diperintahkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, pada suatu hari Rasulullah bersabda kepada beberapa orang sahabatnya, "Istahyu minallah haqqal haya." Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Qala laisa zaka walakinnal istihya'a minallah haqqal haya an tahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma wahawa wal tazkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Malulah kalian terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kami katakan, wahai Rasulullah, alhamdulillah kami sungguh merasa malu. Beliau berkata, bukan begitu, tetapi malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau memelihara kepala beserta apa yang didasarinya, perut beserta apa yang dicenderunginya, dan hendaknya mengingat mati dan bencana. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukan itu, berarti ia telah malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengenai pakaian malu, niscaya manusia tidak dapat melihat aibnya. Abu Musa al-Asy'ari berkata, sungguh aku pernah masuk ke dalam rumah yang gelap untuk mandi janabah karena ingin menutupi tulang punggungku sebab aku malu terhadap Rabbku.